3, 2, 1, obrolan santai, rolling, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kembali bersama podcast obrolan santai bersama suara Hena M. Yang minggu kemarin itu kita membahas sama UKM silat lah. Kalian tahu sendiri. Kita nih kedatangan narasumber yang, ini ibu dari perwakilan dari Tahsin ya Ibu. Betul. Dan ini Mbak Afif dari perwakilan dari UKM Tahfiz. Boleh perkenalan diri Ibu dan kakaknya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Athia. Kebetulan perwakilan dari karyawan yang dengan hormat. Sepertinya ini perwakilan suatu kehormatan bagi saya menjadi wakil dari salah satu karyawan mewakili kelas Tahsin. Begitu. Ya, halo teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafifatul Zahro. Saya perwakilan dari UKM Tahfiz. Alhamdulillah hari ini saya bisa mewakili teman-teman dari UKM Tahfiz. Selamat siang teman-teman semua. Berhubung saya kan di sini masih masa-masa pandemi nih Ibu, Kak. Gimana nih keadaannya? Kan apalagi Bangkalan ini masih zona merah. Terus apa ya Kakak sama Ibu ini berkenan hadir di sini gitu. Gimana kayak protokol kesehatannya, apa masih was-was datang ke sini? Tentunya pasti ada sedikit kekhawatiran tentang kondisi saat ini, tapi malah yang khawatir itu bikin kita makin down. Jadi udah yakin aja, bismillah, seperti itu. Kalau Afif gimana? Iya, jadi dalam keadaan COVID sekarang ini kita jangan terlalu panik, karena ketika panik itu membuat kita terlalu stres menghadapi virus COVID-19 seperti ini. Jadi kan masih diprediksikan bahwa virus COVID-19 ini masih berjangka lama seperti itu. Jadi meskipun dalam keadaan sekarang ini, meskipun kita tetap jaga jarak, itu cuman jaga jarak terhadap penyakit istilahnya sama orang, tapi kita tetap jaga tali silaturahmi. Karena apa? Ketika kita menjalin tali silaturahmi, insya Allah imun kita akan tetap kuat, karena kita masih bisa istilahnya bercakap-cakap lah dengan orang-orang sekitar, dengan keluarga istilahnya seperti itu. Jadi virus COVID-19 ini bukan penghalang buat kita istilahnya seperti itu. Tidak bisa secara offline, bisalah secara online seperti itu kan. Sekarang banyak cara kita untuk menyapa orang-orang, keluarga dan lain-lain. Apalagi kayak saya yang rumahnya jauh istilahnya, untuk bersilaturahmi itu harus video call, karena mau pulang dalam keadaan sekarang ini saya juga takutnya saya mau bawa virus ke rumah seperti itu kan ya Bu ya. Apalagi saya takutnya seperti itu, punya keluarga yang rentan kayak nenek atau kakek seperti itu. Jadi ya tetap menjalankan protokol kesehatan, minum vitamin, istirahat yang cukup. Malah menurut kita nih COVID nih bukan penghalang ya, tapi gimana usaha kita untuk lebih berhati-hati, silaturahmi tetap jalan, aktivitas tetap jalan, tapi dengan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, cuci tangan yang rajin seperti itu. Istirahat yang cukup. Tadi kakaknya bilang kan kayak kan pandemi ini kayak bukan mempersulit, agak ada batasan di kayak pertemuan entah di taswidnya atau di tahsinnya. Itu berarti untuk kegiatan rutinnya berarti dilakukan secara daring. Iya, jadi seperti ini. Ketika kita tidak bisa bertemu secara offline, misalkan kita tidak bisa setoran secara offline, maka bisa secara online seperti itu. Banyak cara yang kita lakukan. Cuman dalam 3 minggu ini kami off karena istilahnya dari pembimbing kami itu juga kayak sudahlah kalian istirahat terlebih dahulu seperti itu. Karena
kan mengingat kondisi sekarang ini hanya saja kewajiban kita terhadap UKM ini tetap berjalan misalnya kayak gitu. Jadi ketika kita mengemban suatu tugas misalkan kayak di tahfidz itu, jadi meskipun kita tidak bisa datang tapi kewajiban kita harus gitu bagi diri sendiri karena itu suatu kebutuhan, bukan apa ya istilahnya seperti itu. Jadi kebutuhan untuk kita lakukan seperti itu. Kalau untuk dari karyawannya sendiri, kelas tahsin masih tetap jalan, tapi benar-benar sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kita mengadakan kelas di suatu tempat dengan jarak yang insya Allah aman. Juga hafalan tetap jalan, tapi kalau bisa sih kalau untuk hafalan itu online ya. Hafalan boleh online atau dilakukan sebelum kelas dimulai. Kelas dimulai ya. Karena kan nggak boleh berkerumun juga ya. Betul. Sedikit aneh ya Bu, mohon maaf. Oh ya. Untuk kan biasanya kalau kelas online kayak yang ibu yang bisa setoran itu, tapi kan biasanya jaringan itu kan kadang nggak nentu tubuh, kadang tiba-tiba cepet, kadang tiba-tiba yang down. Saya aja yang zoom kalau tiba-tiba up and down gitu ya. Kalau sendiri itu gimana Bu cara mengatasinya? Oh jadi kita ada grup grup WA. Jadi misalkan kita lagi koneksinya buruk nih, ya udah kita pakai voice note. Ya jadi kita menghafal setoran yang kita pelajari minggu sebelumnya, lalu kita setorkan baik di grup atau enggak lewat private ke mentor kita. Nanti beliau juga akan memberikan apa nih yang salah atau ya lanjutkan Bu, betul seperti itu. Jadi memang online-nya tuh nggak hanya benar-benar lewat Zoom, tapi bisa juga lewat grup WA seperti itu. Untuk target hafalannya itu emang ditarget apa ada kayak batasan-batasannya itu sama kakaknya? Oh ya, aku dulu atau monggo Ibu dulu biar nanti saya. Jadi kalau untuk karyawan itu kan tidak semuanya itu menghafal Al-Quran. Jadi boleh dibebaskan, tidak ada suatu kewajiban semuanya yang ikut kelas tahsin harus hafal Al-Quran. Ya enggak, tapi ya alangkah baiknya kalau memang juga diikutsertakan dengan hafalan. Jadi ada beberapa staf atau beberapa dosen yang hafalan memulai dari juz 30 dan itu nggak ada target mau minggu ini hafalan berapa surat, itu ya nggak ada target. Tapi wajibnya itu apa yang kita pelajari minggu kemarin itu wajib disetorkan setelahnya, seperti itu. Afif? Iya, jadi kalau misalkan dari mahasiswa sendiri kan sebenarnya tahfidz dan tahsin ya. Jadi kita sebelum juga menghafalkan itu juga ada tahsin, istilahnya kita juga mempelajari dasar-dasar dari bagaimana sih cara kita belajar huruf-huruf dari Al-Quran itu sendiri agar makhraj yang kita keluarkan itu juga sesuai dengan yang sudah disyariatkan, istilahnya kayak gitu. Karena ketika makhrajnya kita sudah baik, maka kita juga senang dalam membaca Al-Quran seperti itu. Nah, ketika kita agak tahu istilahnya kurang memahami tentang makhrajnya, kok kayak ada yang kurang gitu istilahnya ya, istilahnya kayak gitu. Jadi mempelajari Al-Quran itu menurut saya Bu adalah sebuah kebanggaan bagi diri kita sendiri. Apalagi Allah itu masih memberikan suatu titipan kepada kita masih bisa menghafalkan. Itu satu yang luar biasa. Jadi seseorang yang dari dia belajar Al-Quran awalnya sampai dia menghafalkan itu adalah seseorang yang luar biasa, yang istilahnya Allah titipkan di situ kemuliaan baginya sampai dia bisa menghafalkan Al-Quran. Apalagi dia sampai mengamalkannya. Wah, kalau sampai mengamalkannya, Masya Allah, itu baik sekali istilahnya kayak gitu. Kadang kan ada orang-orang yang istilahnya dia cuman menghafalkan tapi dia tidak mengamalkan, istilahnya itu masih sangat kurang. Jadi ketika kita menghafal istilahnya kemudian kita mengamalkan itu sangat baik sekali istilahnya kayak gitu. Meskipun hafalannya kita sedikit, misalkan nih kita hafal surat Al-Fatihah yang sering kita baca dalam sholat kan istilahnya, tapi kita mengamalkan isi dari Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim itu artinya apa, Alhamdulillahirabbil alamin itu artinya apa, kemudian kita fahami kalimat per kalimatnya itu subhanallah kayak luar biasa gitu. Meskipun itu sedikit tapi insya Allah bermanfaat di sini kayak gitu, karena kehidupan sehari-hari kita tuh sudah teratur semuanya di dalam Al-Quran istilahnya seperti itu. Ya, setuju banget sama Afif. Jadi misalkan ya
Aku nih ngerasa udah bisa nih baca Al-Quran, tapi ternyata ketika kita belajar dari awal bagaimana makharijul huruf itu dari alif sampai akhir itu ternyata ada yang salah loh. Berarti selama ini saya salah cara pelafalannya. Jadi yang benar-benar memulai dari nol. Dan bagi saya pribadi itu merupakan saya tuh selalu tertarik untuk belajar Al-Quran. Apalagi saya mungkin bagi orang yang memiliki basic bisa bahasa Arab, itu malah ada suatu kenikmatan ketika kita bisa membaca Al-Quran pelan-pelan dan memahami apa arti dari setiap kata. Ya walaupun kita juga harus belajar tafsirnya karena belum tentu apa yang kita rekam maksudnya apa yang kita pahami sama dengan tafsir yang sebenarnya, karena kan ada asbabun nuzul juga tuh seperti itu. Jadi yang benar-benar Al-Quran tuh suatu objek yang Al-Quran tuh benar-benar ilmu yang benar sangat menarik dan gak ada batasan untuk mempelajarinya, gak ada kata cukup untuk belajar Al-Quran seperti itu. Karena emang kaya banget Al-Quran itu, masya Allah. Untuk kan dari kakak sama ibu kan katanya itu ada hafalan, bukan ditargetkan ya Bu. Itu apa emang kegiatannya emang kayak dihafalkan apa gimana Ibu? Dalam artian gini, kan biasanya kalau pengajian itu kan biasanya ada ceramahnya, ada kegiatan tadi kata kakak yang kayak murojaah ya Kak, maaf Kak. Murojaah. Ya itu apa kegiatan itu tiap harinya apa gimana? Jadi seperti ini teman-teman. Jadi murojaah itu adalah kewajiban bagi seseorang yang sudah menghafal Al-Quran atau yang sudah belajar. Misalkan nih kita sudah menghafalkan beberapa surah dalam Al-Quran dan itu kita wajib untuk memurojaah karena itu adalah kebutuhan bagi diri kita sendiri. Karena ketika istilahnya kita jangan sampai lupa terhadap hafalan kita. Kayak gitu. Ketika kita menghafalkan Al-Quran, kita harus tetap menjaga hafalannya. Jangan sampai hafalan itu kabur. Samanya dengan ini, kita belajar suatu ilmu keperawatan atau rekam medis dan lain-lain. Nah, dalam satu ilmu kan kita harus mencatat ilmu yang kita peroleh. Ketika kita tidak mencatatnya, maka ilmu itu akan kabur. Samanya dengan kayak gitu. Ketika kita menghafalkan Al-Quran tapi kita tidak memurojaah, samanya dengan kayak gitu. Al-Quran bakal kabur dari kita. Tapi selama kita mengingat Al-Quran, kita peluk Al-Quran, istilahnya bahasanya itu ya, kita peluk Al-Quran itu tidak akan kabur, istilahnya kayak gitu. Jadi kayak gitu istilahnya, Al-Quran tuh harus tetap ada di hati kita, jangan cuma cowok yang ada di hatinya ya. Biasanya kalau anak-anak muda sekarang kayak, aduh pacarnya saya apa kabar ya hari ini, kan biasanya seperti itu kan. Anak-anak muda sekarang coba ubah mindset kalian bahwa Al-Quran itu adalah pasangan kalian. Jadi jangan utamakan pacar kalian, karena ketika kalian sudah mendekat terhadap Al-Quran, ketika kalian sudah mendekat terhadap Allah, apapun yang kalian minta insya Allah Allah bakal kabulkan secara berangsur-angsur. Jangan pas sekali berdoa, ya Allah saya pengen jodoh yang ganteng, ya Allah saya pengen jodoh yang pintar, ya Allah nah sekarang perbaiki lagi doanya, ya Allah tolong berikan sesuatu yang terbaik bagi saya. Boleh kita merinci doa-doa, bahkan itu dianjurkan untuk merinci doa-doa istilahnya kayak gitu. Tapi kita juga kayak apa kewajiban kita terlebih dahulu, kemudian Allah itu akan memberikan sesuatu yang baik terhadap kita, karena Allah itu mengetahui apa yang baik dari kita tapi kita tidak mengetahui apa yang baik dari kita, istilahnya seperti itu. Jadi jangan menyalahkan sesuatu. Jadi Allah itu memberikan sesuatu itu pasti ada alasannya. Misalkan nih kita pengen kuliah di keperawatan, tapi ternyata ketika kita daftar kita nggak diterima tuh di keperawatan, kita diterimanya di rekam medis. Betul? Ada kan? Kebanyakan mahasiswa seperti itu. Bahkan berpikir kayak, oh kenapa sih saya nggak diterima di keperawatan gitu? Padahal saya kan pengennya di situ. Nah disitulah Allah memberikan sesuatu yang baik terhadap kita. Oh ternyata kita diterima di rekam medis. Oh berarti mungkin karena istilahnya perekam medis tuh masih kurang, jadi kita diterima di situ. Akhirnya lowongan pekerjaan di sana semakin banyak dan kita semakin banyak peluang untuk bekerja di situ. Kayak gitu. Kita akhirnya tetap husnuzon terhadap Allah, jangan sampai kita suuzon terhadap Allah. Jadi apapun pekerjaan kita sekarang tuh coba perbaiki dari awal, mindset kita perbaiki agar apa yang kita peroleh itu bermanfaat bagi diri kita sendiri, kayak gitu, seperti itu Bu. Kalau Bu Aida sendiri gimana Bu? Ya, jangankan bagi yang penghafal Al-Quran gitu ya, bagi saya pribadi pun
rasanya salah satu penyemangat saya untuk sholat tepat waktu itu adalah Al-Quran, karena kan rutinitas setelah sholat itu pasti membaca Al-Quran. Nah itu kayak sebuah yang bikin aku semangat untuk ayo cepat sholat, soalnya habis ini baca Al-Quran kayak gitu ya. Terus juga seperti yang Afif sampaikan barusan, pasti ada tantangan ya Afif dalam menghafal Al-Quran, dalam murajaah, karena sesuai dengan ganjaran yang sudah Allah janjikan kan bagi hafidh, hafidhah, yang hafal Al-Quran dan menjaganya, itu wah banyak banget yang Allah janjikan untuk mereka. Apalagi salah satunya Fim, apapun yang kita minta Bu, Allah bakal iya. jamin itu jodoh kita, kemudian apalagi surga nanti di akhirat. Iya, surga juga. Iya, jadi istilahnya tidak ada ruginya untuk kita mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran seperti itu. Jadi sebelum kita menghafal, kita juga harus tahu ilmu-ilmu Al-Quran itu seperti apa terlebih dahulu, baru kita menghafalkan. Karena kalau cuman kita menghafalkan tanpa kita mengetahuinya itu masih sangat kurang istilahnya seperti itu. Nah ada tips juga nih, saya kan udah ya istilahnya lumayan bisa bahasa Arab. Jadinya ketika saya menghafal Al-Quran ya juz 30 sih. Ya jadi saya paham tuh, biasanya kan suka ketuker atau apalagi Yasin. Nah itu berhubung saya udah hafal dengan maknanya, artinya, jadi saya bisa mengikuti alur, oh setelah ini apa. Jadi lebih gampang lah untuk menghafal Al-Quran seperti itu. Untuk untuk tahfidz ini dan tahsin ini termasuk UKM apa ke komunitas Ibu? Kalau yang tahfidz gimana? Iya, itu termasuk UKM. Jadi awal saya masuk ke sini itu karena saya berpikir awalnya di sini tuh kan di brosur itu ada tahfidz gini. Ternyata benar memang ada, hanya saja tidak ada yang mewadahi. Alhamdulillah sudah 2 tahun ini UKM tahfidz ini berdiri. Saya merasa bersyukur sekali karena teman-teman istilahnya yang punya basic dari pondok, kan kebanyakan basic dari pondok yang mereka pastilah punya pegangan Al-Quran, misalkan sejuz lah atau apa, karena kan kalau di pondok kan memang suatu persyaratan untuk mereka lulus. Nah, ketika sudah nyampe sini tuh kayak ada suatu wadah untuk kita tetap belajar Al-Quran lagi meskipun kita sudah kuliah istilahnya seperti itu. Apalagi kita kuliah di kesehatan, kayak masyarakat tuh bilang kayak, kamu kuliah di mana? Di kesehatan, masih belajar Al-Quran, masih wow, sungguh luar biasa istilahnya seperti itu, masih bisa belajar Al-Quran dan masih bisa kuliah istilahnya seperti itu. Ya, kalau untuk karyawan sendiri itu sepertinya komunitas ya, karena karena emang tahsin dan tahfidz untuk kelas karyawan dan staff itu baru mulai beberapa bulan, insya Allah 5 bulanan. Dan itu memang karena awalnya sih karena kita survei berapa banyak sih kira-kira yang tertarik dengan kelas tahfidz dan tahsin ini. Ternyata lumayan banyak yang tertarik dengan kelas ini. Akhirnya kita mengadakan kelas yang memang rutin tiap minggu diadakan. Dan yang benar-benar bagi saya nih benar-benar hal yang dinanti-nanti tiap minggunya. Seperti itu. Dan saya tahu sendiri kayak kalau kakak kan ya kakak emang kakak tingkat, tapi kayak sibuk kan kayak kuliahnya bagi waktunya itu gimana Kak? Kalau Ibu kan Ibu juga sibuk untuk kayak hafalan, terus kerja juga, itu gimana bagi waktunya Ibu? Itulah tantangannya. Jadi sebenarnya itu suatu ujian sih di tengah-tengah kesibukan kita. Bagaimana caranya kita meluangkan waktu hanya 1 jam untuk ikut kelas tahsin dan tahfidz. Memang sih ada beberapa yang karena kesibukannya mengajar ataupun memang ada rapat yang nggak bisa datang ke kelas. Tapi ya disitulah letak ujiannya. Jadi misalkan minggu ini kita tidak sempat, jadi kita bisa tetap mengikutin karena ada materi yang di-share di grup. Jadi kita tetap mengikutin dan tetap menyetor tiap minggunya begitu. Iya, kalau bagi saya sendiri kalau dibilang gimana sih cara ngebagi waktunya, apa ada waktu nggak sih buat murojaah, buat menghafal? Menurut saya itu banyak sekali waktu. Tapi kadang kan kita ada waktu cuman kayak udahlah nanti aja, Kayaknya seperti itu. Apalagi kan masih semester awal, kemudian kita beranjak semester 4, 6 yang bahkan itu banyak tugasnya ya, sampai kita berpikir kayak udahlah jangan ngajinya nanti aja. Nah itu yang salah sebenarnya. Cara kita bagi waktu gini teman-teman,
Jadi kalau misalkan kita tidak bisa di siang hari karena kita kuliahnya full itu, biasanya nanti setelah kita sholat maghrib. Nah, setelah kita sholat maghrib kan ada jangka waktu tuh sampai isya. Jadi bisa digunakan. Jadi kita bagi tuh, misalkan maghrib sampai isya itu kita untuk menghafal. Nah, kemudian setelah sholat subuh itu kita untuk murojaah. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai ada alasan nggak ada waktu kayak gitu. Jangan seperti itu. Pasti ada waktu. Jadi apabila kita inginkan sesuatu itu jangan waktu yang ngejar kita, tapi kita yang mengejar waktu. Seperti itu. Kita harus meluangkan waktu. Jadi seperti itu. Meskipun kita kuliah di siang hari, pasti kita ada waktu luang untuk kita beristirahat. Kadang 2 jam. Cuman kerasanya 2 jam tuh dikit. Misalnya kayak aduh capek, udahlah gak usah murojaah. Kadang kan mikirnya kayak gitu istilahnya. Jadi waktu tuh sebenarnya banyak, hanya saja kemalasan kita yang mengalahkan kita sendiri seperti itu. Nah iya, terutama saya belum menjawab pertanyaannya tadi ya. Terlalu ini terutama untuk kita yang sudah bekerja, apalagi sebagian dari karyawan dan dosen juga sudah ada yang berkeluarga, bagaimana mereka mengatur waktu, anak, suami juga. Jadi kalau bagi saya sih yang emang benar-benar masih belum berkeluarga, itu mungkin ada waktu khusus seperti yang Afif bicarakan tadi. Jadi kita isya setelah kalau saya sendiri sih setelah maghrib menuju isya itu kan memang ada waktu khusus. Jadi setelah mengaji bisa kita luangkan waktu untuk murajaah apa yang telah kita pelajari dari kelas. Lalu setelah subuh baru kita setor. Jadi kalau untuk karyawan sendiri Viv, itu ada waktunya. Kalau nggak salah hari Sabtu dari habis maghrib sampai dari habis subuh sampai maghrib itu. Jadi bagi sebagian dosen juga yang sudah berkeluarga dan punya anak, memang mereka biasanya meluangkan waktu setelah anaknya sudah tidur baru bisa menghafal murojaah seperti itu. Jadi mumpung belum berkeluarga nih, kayak mahasiswa ataupun dosen-dosen yang masih muda bisa manfaatkan waktu itu, karena ketika kita sudah berkeluarga tuh pasti punya banyak kesibukan, tidak hanya kita menghafalkan tapi kewajiban yang lainnya harus kita jalani juga. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Untuk anggota dari komunitas Tahsin ya Ibu, sama UKM dari Tahfiz itu kira-kira berapa Kak? Kalau dari mahasiswa itu sendiri sebenarnya ada 28 atau 29 mahasiswa. Cuman ya namanya juga UKM ya, pasti ada yang rajin, ada yang enggak kayak gitu. Karena kalau kita mengikuti sesuatu tuh pasti di awal kayak aku pengen ikut gitu, datang semuanya banyak, tiba-tiba setelah kita ada absennya kabur semua mahasiswanya, tinggal beberapa orang yang itu anggaplah paten, tapi kadang-kadang masih goyah-goyah gitu. Kadang itu udah lagu hadir, udah lagu lama, mau UKM apa aja tetap aja kayak gitu. Mau dosen pun juga kayak gitu ya Bu ya. Sama. Tapi alasannya dosen lebih berkualitas kan, karena mengajar atau enggak mereka karena ada meeting seperti itu. Kalau dari dosen sendiri itu ada 24 anggota. Tapi tiap minggunya hanya 15. Aduh, dengan segala kesibukan ya kita maklumi. Ya kan istilahnya kan ada kata-kata gini Bu, gak apa-apa sedikit tapi berkualitas daripada banyak tapi amburadul. Yang penting gitu. Kualitas bukan kuantitas. Quality-nya ya Bu. Untuk kakak sama ibu itu tujuan ikut, kalau ibu kan tahsin, kalau kakaknya tahfiz itu apa? Ini tujuan pribadi atau tujuan secara mungkin bisa dua-duanya, pribadi kemudian ke umum. Oh ya. Mungkin. Kalau untuk saya pribadi yang pertama adalah untuk memperbaiki bacaan, terutama bacaan Al-Quran yang selalu kita pakai ya di kehidupan sehari-hari, apalagi sholat dan semua doa-doa itu kan juga dalam bahasa Arab. Jadi alangkah baiknya kalau emang pelafalannya pelafalannya bener, ya artinya juga pasti bener gitu. Terus yang kedua untuk sebagai bukan flashback sih, ingat-ingat ilmu yang udah saya pelajari ketika dulu di ma'had atau di pondok. Jadi dengan itu pondok di mana ya? Oh iya. Pondoknya. Proudly and said kalau saya tuh alumni TMI Alamin Prenduan. Ya.
Salah sekali, biarnya saya juga dulu di situ, Bu. Cuma nggak kesampaian mungkin karena Allah punya. Akhirnya kita bertemu di sini ya, Bi. Iya. Masih kurang kita Pak. Wah, masih lebih banyak Ibu berada Iya, di iya, sini, iya. insya Allah. Aduh, jadi malu. Ya. Apa ilmunya di mana? Saya di Waru sih, Pak. Bustanul Ulum Waru. Dulu tuh punya cita-cita sempat di situ, cuman sama keluarga tuh kayak udahlah jangan jauh-jauh di sini aja. Iya. Kan ikuti apa kata orang tuamu. Iya. Ridho Allah fi ridho walidain. Jadi ridho Allah ada di ridho kedua orang tuanya. Ya, kembali ke topik, kalau tadi ya selain untuk juga mengingat-ingat biar ilmu yang sudah saya pelajari tidak hilang secara percuma, terus secara general ya suatu keharusan kalau kita tuh Al-Quran gitu kan, pegangan kita yang benar-benar ilmunya kaya banget untuk dieksplor istilahnya. Jadi emang kenapa enggak dengan adanya kelas tahsin, itu suatu kelas yang benar-benar manfaat banget dunia dan akhirat. Siapa tahu di situ dapat jodoh juga ya, Bu ya. Amin. Kan di samping kita belajar kan siapa tahu Allah menitipkan jodoh di situ kayak gitu lah, Bu. Afif gimana? Apa nih Bu Apip lupa nih? Jodoh. Bukan jodoh loh. Kok jodoh terus? Apa tadi? Tujuan kita Oh, ya. ikut kelas. Sebenarnya tujuan saya mengikuti UKM ini memang keinginan saya yang pertama itu ketika saya pengen meninjak jenjang yang lebih tinggi dari SMA ke kuliah, itu memang yang pertama tetap bisa mengamalkan ilmu-ilmu Al-Quran, kemudian tetap bisa mempelajarinya, dan saya merasa bersyukur sekali saya bisa berada di sini, kemudian ada yang mewadahi. Kemudian tujuan saya mengikuti ini saya bisa mengingat-ingat kembali ilmu yang sudah saya pelajari juga pada waktu dulu kayak gitu. Jadi istilahnya apa yang kita pelajari jangan kita lupakan kayak gitu, karena sekali kita lupakan tuh kita sulit untuk mengingatnya seperti itu. Jadi apapun yang kita pelajari harus tetap kita amalkan, harus kita tetap murojaah lagi. Ilmu sedikit apapun yang kita dapat dulu itu tetap harus kita pelajari atau kita murojaah kembali seperti itu. Jadi tujuannya yang kedua itu lagi, saya juga bisa menambah hafalan kembali, hafalan Al-Quran yang dulu sempat kayak, aduh saya mau setoran ke siapa nih, nggak ada yang mau disetor gitu. Meskipun kadang teman tuh menawarkan, ya udah voice note aja ke saya, cuman kan saya nggak tahu teman saya tuh udah fasih gak sih bacaannya, takutnya saya salah bacaan, cuman nanti nggak dibenerin gitu, takutnya kayak, ya kayak gitu. Dan yang alasan yang kebanyakan itu mungkin karena malas gitu. Kalau kita udah punya kayak istilahnya punya keinginan tuh pastilah, meskipun kita store ke siapapun kita pasti store, cuman alasannya tuh kayak alasan kuliah, alasan ini lah, pokoknya banyak lah alasannya. Ya Allah, masya Allah, berdosa sekali sih seperti itu. Jadi dengan adanya ini merasa terbantu banget, dan ketika bercerita dengan teman-teman yang juga ada kan beberapa teman-teman yang bahkan sudah ada yang sudah hatam Al-Quran sebelum masuk ke sini, yang seperti itu kayak mereka senang sekali dengan adanya UKM ini, karena mereka juga bisa berkumpul lagi dengan teman-teman yang sefrekuensi, yang mereka bisa mempelajari Al-Quran kembali, bisa merojaah kembali, dan ketemu dengan pakarnya langsung gitu, seperti itu. Jadi kita setor, kita tahsin itu dengan benar, jangan seperti itu, Bu. Tapi gimana ya Ibu, kalau Ibu sama Kakak kan emang dari basicnya udah pondok pesantren. Semisal kalau dari UKM tahfidz kan biasanya kan nggak semua dari adik maba atau kakak tingkat kan dari pondok gitu Kak. Itu apakah emang apa boleh apa? Tapi kadang masa kayak kalau mau masuk tahfidz tuh kayak, duh aku bukan anak pondok tapi nggak tahu apa-apa, bacanya masih salah, kayak duh gimana kayak gitu Kak. Gitu Iya. kan banyak gitulah. Iya, banyak yang berpikir. Ada beberapa anak-anak yang tanya ke saya, Kak saya mau ikut UKM tahfidz tapi saya nggak tahu apa-apa, saya bukan dari basic tahfidz, terus pakaian saya masih seperti ini. Terus saya bilang, emang harus pakaian yang seperti apa yang bisa ikut tahfidz? Emang harus mondok dulu baru ikut tahfidz? Kan seperti itu kan? Tidak kayak gitu. Jadi istilahnya ketika kita mengikuti sesuatu yang baik kayak UKM tahfidz atau tahsin kayak gitu, kita juga bisa memperbaiki bagaimana cara berpakaian kita kayak gitu, bagaimana cara membaca kita, cara kita untuk membaca Al-Quran, seperti itu. Jadi
tidak harus dari yang lulusan pondok bisa ikut itu. Jadi semua kalangan tuh bisa gitu loh. Mau siapapun juga bisa asalkan ada kemauan. Jadi pembina tahfidz kami tuh atau tahsin kami tuh selalu bilang, jadi siapapun yang mau ikut tahfidz atau tahsin silahkan asalkan ada kemauan seperti itu. Tapi cuman kalau misalkan tidak ada kemauan cuman karena ikut-ikut temen tuh kayak nanti takutnya nggak konsisten kayak gitu, cuman mohon bahasa maturane gitu rok bebeng istilahnya pas elah gitu kan, istilahnya seperti itu. Ya, kurang lebih sama seperti yang Afif bilang barusan. Kalau dari kalangan dosen sendiri, saya cuma menambahkan kalau ada yang sudah jadi ibu atau sudah jadi bapak, jadi mereka itu kan akan mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Jadi gimana sih mau ngajarin kalau ibunya aja salah? Jadi dengan berangkat dari niat tersebut, mereka ikut belajar tahsin, mereka malah semangat banget. Soalnya ngajarin anaknya nanti setelah kelas selesai, mereka bakal mengaplikasikan di rumah, ngajarin anaknya kayak apa sih huruf A itu, huruf ba itu seperti apa, seperti itu. Kalau dari kalangan dosen sama karyawan. Kalau untuk kakak dan ibunya itu kan udah basicnya pondok nih, berarti udah banyak dong prestasinya dari hafalan Qurannya atau apa murojaahnya atau tafsirnya gitu. Afif, dipersilakan. Dibilang banyak prestasi sih enggak, cuman adalah beberapa. Kalau misalkan kayak di UKM Tahfidz itu sendiri, semenjak pas bulan puasa kemarin, jadi kami juga memanfaatkan beberapa kegiatan. Istilahnya ketika ada kegiatan lomba di luar, kami secara inisiatif kayak oh ya udah kami konsultasi dulu ke pembina, Pak ada lomba ini, jadi kita mau ikut. Kata pembina, baik silakan, cuman bikin proposal terlebih dahulu, ajukan, kemudian nanti setelah cair bolehlah ikut. Istilahnya sesuai prosedur, tetap istilahnya kita mengajukan proposal, kita ajukan ke atasan, setelah itu kita di ACC baru bisa ikut, istilahnya seperti itu. Jadi ada beberapa lomba yang sudah kita ikuti, dari mulai lomba hafalan surat Al-Muzammil dengan artinya yang kuis itu. Iya, jadi ada beberapa mahasiswa waktu itu ceritanya sih agak panjang ya pas kita bisa ikut lomba itu, karena kita juga kaget ternyata selain kita menghafalkan surat Al-Muzammil, ternyata iya, wahai orang berselimut. Jadi selain kita menghafalkan surat Al-Muzammil sama artinya juga, dan ternyata ketika ditelaah lagi itu sama tafsirnya, dan masya Allah kak, aduh ngafalin sama tafsirnya gitu. Hari itu juga baru iya tahu. Jadi kak ngafalin ya ayyuhah apa itu artinya, kemudian tafsirnya tuh apa, turunnya di mana, gimana. Jadi kayak mikirnya banyak kali gitu. Jadi ketika menyetorkan tuh kayak aduh ini apa ya bingung gitu kan ketika disetorkan seperti itu. Jadi istilahnya ada beberapa itu kemarin itu di Universitas Islam Negeri Makassar kalau nggak salah, Alauddin Makassar, kemudian ada di Surabaya juga Bu. Nah yang di UIN Surabaya kalau nggak salah ya, itu kan saya mau daftar dan ada beberapa teman saya, cuman yang terima tuh 1 orang yang bisa ikut lomba itu. Ternyata ketika dia sudah mendaftarkan diri, ternyata udah ditutup katanya. Loh, gimana ini? Gitu. Agak bingung tersendiri, istilahnya kayak gitu. Jadi pas doakan insya Allah teman-teman kita yang ada 2 orang itu akan mengikuti lomba hafalan Al-Quran 10 juz insya Allah kalau nggak salah, di mana ya, apa di Surabaya gitu pokoknya. Insya Allah dalam deket ini sih Bu, Juli kayaknya. Wah, semangat. Iya, seperti itu. Doakan semoga sampai semifinal dan final juara ya. Kalau untuk kelas karyawan sendiri, prestasi sih ada ketika momen Ramadan itu kayaknya ada lomba juga, lomba membaca Al-Quran sesuai dengan makharijul huruf, dan ada beberapa rekan saya yang ikut. Itu saya sih kurang paham lolos final apa enggak. Tapi untuk prestasi sih ya kebetulan karena kita juga baru mulai, jadi ya cuman momen itu aja yang sejauh ini saya ketahuin. Tapi ya masing-masing orang pasti memiliki goalsnya masing-masing kan ya. Untuk ibu sama kakaknya itu kalau murojaah udah berapa hafalan? Kalau saya sendiri sih, kelas itu kan emang untuk kelas tahsin ya, difokuskan untuk tahsin. Jadinya tiap
tiap pertemuan tuh selalu ada mungkin 3 ayat dari juz 30. Surat apa? An-Naba. Oh ya. Surat An-Naba itu kita dari awal makharijul hurufnya, terus juga nadanya ketika membaca itu kayaknya tiap pertemuan ada 3 ayat, terus selalu setoran. Sejauh ini sudah ayat ke 20. Insya Allah sih sudah ayat ke 20. Karena minggu ini saya belum setoran, maaf. Kalau Fit gimana? Kalau sistem murojaahnya di itu biasanya sih diri kami sendiri ya, tapi misalkan ketika sudah kita siap 5 juz langsung dites sama Pak Reza gitu, sama pembina kita, jadi langsung dites 5 juz itu sekalian, atau kita sudah selesai murojaah 10 juz jadi langsung 10 juz kayak gitu. Jadi di soalnya itu 3 kali, kalau misalkan 3 kali kita gak bisa jawab berarti kita gak lolos. Kalau 3 kali kita masih bisa jawab tuh berarti kita lolos, lanjut di juz selanjutnya kayak gitu. Jadi bisa per juz bisa, kemudian atau langsung 5 juz atau 10 juz kayak gitu. Bisa juga tergantung dari hafalan kita berapa, kemudian target kita murojaah itu berapa kayak gitu. Afif, ketika kita murojaah nih, terus maaf ya saya nanya. Ketika Afif murojaah itu misalkan ke ini Pak Reza, ke mentor kita itu Jemputnya apa jawab? Iya, kalau itu. Nah, ke mentor kita itu apakah sudah selesai nih Afif, targetnya setoran berapa ayat? Itu apakah Pak Reza juga menanyakan, Fif, arti dari ayat ini apa? Asbabun nuzulnya gimana? Apa itu juga? Terkadang agak mancing-mancing dikit lah, kayak ini surat tentang apa? Kayak gitu. Terus ini gimana? Kadang kan kalau nggak tahu kan, oh nggak Pak, nggak tahu. Langsung bilang nggak tahu. Akhirnya kita dikasih tugas buat tahu itu asbabun nuzulnya sama apa sih tafsir dari yang kita sudah murojaah seperti itu. Karena dibalik itu semua sebenarnya kan biar kita juga tahu, kita juga cuma menghafal tapi kita juga mengetahui asbabun nuzul beserta juga tafsirannya kayak gitu. Nah, itulah kerennya. Jadi tahu kan tafsirnya tuh seperti apa, asbabun nuzulnya juga gimana. Jadi alhamdulillah banget sih seperti itu. Kapan-kapan kalau kamu murojaah aku pengen ikut ya. Tapi cuman pengen lihat aja kayak gimana. Iya, kalau saya murojaah aku habis maghrib ya. Oh iya, karena online nih. Gak apa-apa. Saya juga biasanya sama teman saya juga sih, tapi bukan anak UKM sih. Ada beberapa teman saya dari luar sih kayak gitu yang mereka sudah, anggaplah menurut saya tuh lebih fasih gitu. Kalau saya kan masih di bawah, dia tuh udah di atas gitu istilahnya. Jadi istilahnya masih belajar banyak dari sana kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya udah belajar, ketika ada teman saya yang menanyakan dan mereka gak tahu, kalau saya tahu, saya sudah tahu, istilahnya saya perbaiki saya kayak gitu, kayak bacanya atau apa kayak gitu. Tapi saya belum merasa kayak oh bacanya saya benar, oh tidak kayak gitu. Karena ketika saya setoran juga banyak salahnya. Enggak menutup kemungkinan jadi kayak gitu. Untuk kayak UKM sama komunitasnya ibu dan kakak itu apa, untuk kayak awal-awal masuk itu apakah masih di tes mengaji atau masih ditanya-tanya tentang apa, kayak tahu tentang apa ya, amalan Al-Qur'an atau gimana gitu? Iya. Kalau untuk kelas karyawan sih tidak ada tes khusus. Ini salah satu anggota yang cowok kayak Jadi semuanya baik itu yang sudah mediate, intermediate, semuanya tuh kita mulai dari awal. Karena ternyata hasilnya emang semuanya ada salahnya kayak gitu. Itu sih kalau karyawan memang mungkin lebih sederhana lah daripada dari mahasiswa. Kalau mahasiswa sendiri gimana? Kalau mahasiswa sendiri kan sebenarnya kita setelah belajar untuk tahsin itu kita juga baca satu persatu. Misalkan ada 15 anak, jadi satu persatu tuh dites bacaannya seperti itu. Jadi ketika mau ada yang baru atau lama, tetap mereka harus ngaji kayak gitu. Nah ketika di situ kan juga pembina tuh memberikan arahan, oh mbak ternyata huruf alifnya kamu tuh salah kayak gitu, jadi masih dibenarkan lagi sampai benar gitu. Kalau belum benar nggak bisa pindah. Nah kalau udah benar boleh kita pindah kayak gitu sampai benar. Kalau masih salah stop di situ. cadel. Kenapa? Cadel. Ini pertanyaan serius nih, kalau cadel misalnya. Nggak menjadi halangan sebenarnya Pak. Iya, Pasti kalau nggak bisa rock kayak nggak bisa R. kedengeran pasti Pak. Meskipun dia cadel. Gitu ya. Ya nggak apa-apa, namanya juga cadel. Masa mau dipaksa?
orang udah cadang mau dipaksa kayak kita rok gitu kan, nggak bisa pokoknya wok gitu kan. Ya kan, masa mau kita paksa gitu ya, nanti belok nanti ya. Nah, mungkin kita kasih gambaran kali ya, Feby. Kalau dari kelas saya sendiri itu ketika pertama kali mulai, itu biasanya murojaah pelajaran yang telah lalu. Lalu setelah semuanya sudah pada kumpul, barulah kita tuh mempelajari. Hari ini kita akan pelajari huruf alif. Dia tuh makharijul hurufnya keluar dari mananya tenggorokan. Terus juga bagaimana kita melafalkan huruf alif gitu. Jadi mulut tuh harus terbuka terus satu persatu. Nantinya semua anggota tuh mencoba dari A, I, U seperti itu. Setelah semuanya lancar atau enggak memang ada yang salah, tapi nantinya kan ada setoran tuh. Nanti disitulah kita lebih intensif. Kita kesalahannya per orang tuh seperti apa. Soalnya kalau kelasnya kita kan cuma 1 jam, jadi untuk memperbaiki secara intensif tiap orang tuh pastinya akan memakan waktu lama. Jadinya yaudah setiap orang secara umumnya aja lah ketika di kelas tersebut. Lalu kita mulai membaca surat Al-Bayyinah dengan nadanya juga, lalu ditutup dengan pertanyaan-pertanyaan, baik itu pertanyaan tentang pelajaran hari ini atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita punya dan bisa bermanfaat bagi yang lain, itu dipersilahkan. Nah, ada juga di UKM Tasya Taufik itu sendiri kan kita mempunyai buku buku sendiri kan. Dari kemudian Al-Qur'an yang kita pakai juga sama seperti ini semua. Jadi baik itu mahasiswa ataupun karyawan, Al-Qur'an yang kita pakai juga sama seperti ini dan bukunya juga sama seperti itu juga. Jadi referensinya semua sama sih. Jadi enggak malah kebingungan. Malah sekarang juga ada note khusus. Jadi kita nih udah nyampe hafalan udah nyampe huruf apa sih, kita tuh pasti stuck di huruf apa sih yang belum lolos gitu. Iya, ada catatan khususnya, jadi nggak bisa kita mangkir. Lebih mempermudah juga. Mempermudah ustadznya juga karena kan banyak banget dari setoran. Kalau kita ya untuk diri kita sendiri. Kalau pembinanya kan dari semua orang ke pembina gitu. Itu masih banyak sekali kayak gitu. Jadi harus ada catatan tersendiri buat si penyetor agar kita juga ada note buat diri kita sendiri. Oh ternyata huruf ini saya belum lulus, bacaan ini saya belum lulus gitu. Apa juga ada kan? Oh iya, biasanya saya cuman agak dikasih pulpen atau apa gitu, saya coret aja gitu. Dan nanti kalau baca, oh ternyata saya harus pelajari ini gitu. Kayak yang pas lomba kemarin juga, ternyata saya baca surat ya ayyuhal muzammil itu sampai berapa kali, sampai kayak ini mau dibaca apa lagi ya gitu, bingung gitu kan, kadang seperti itu. Jadi aduh, ketika saya udah dapat sekarang, ketika baca surat itu tuh seneng banget, karena ketika baca tuh kayak saya udah tahu ini artinya apa, kemudian asbabun nuzulnya apa, itu enak kayak gitu. Seru banget. Dan kan kalau tadi di awal itu saya kan nanya tentang tujuan. Nah, saya sekarang nanya manfaat yang dari ibu sama kakak ikut UKM sama komunitas ini. Kalau manfaat bagi diri saya sendiri ya, saya juga istilahnya mampu kembali untuk menghafalkan kembali Al-Quran ini gitu. Biasanya kan dulu tuh saya cuma murojaah hafalan saya yang dulu tuh saya murojaah lagi. Nah ketika ada UKM Tahfidz ini tuh saya semangat buat menambah hafalan lagi, karena itu kayak oh teman saya udah hafal masa saya enggak. Biasanya kayak gitu. Jadi ketika ada teman kita yang lebih, kita biasanya termotivasi. Nah dari termotivasi itu kita akan menjadi semangat untuk menghafalkan kayak gitu. Gak apa-apa misalkan semalam kita cuma menghafal 3 ayat gak apa-apa, karena kapasitas dan kapabilitas masing-masing orang tuh berbeda-beda. Ada orang yang cepat, ada orang yang sekali hafal tuh sehalaman. Kalau misalkan saya tuh menghafalkan tuh misalkan dari waktu maghrib sampai isya saya bisa menghafalkan 1 halaman gitu. Jadi 15 baris tuh saya bisa langsung hafal kayak gitu dari maghrib sampai isya. Jadi ada orang yang cuman hafal 3 baris, 4 baris, 5 baris kayak gitu, karena kita tidak bisa memaksakan kehendak kita yang bisa segini kemudian kita taruh ke orang lain, tuh nggak bisa, karena kita mempunyai kapabilitas dan kapasitas masing-masing. Kemudian manfaat yang kedua, kita juga bisa tahu apa sih sebenarnya ilmu dalam Al-Quran itu kayak gitu. Kemudian kita juga bisa mengamalkannya kepada kehidupan kita pribadi atau kepada keluarga dan lain-lain kayak gitu. Kemudian ketika kita bertemu dengan ayat Al-Quran yang salah, kadang kita berpikir oh kayaknya ini salah nih bacaannya gitu. Nah, jadi ada kayak oh tak cek dulu deh ada Al-Quran, ternyata itu benar gitu. Jadi itu juga kayak pengingat juga buat kita seperti itu. Ya, kurang lebih sama seperti Afif, tapi karena saya ini
fokus ke tahsinnya. Jadi manfaat yang saya dapat tuh ya pertama saya bisa memperbaiki pelafalan makharijul huruf terutama yang ya kita tahu lah kalau orang Madura itu pasti medok banget, awalnya kalau huruf ba itu be ya termasuk huruf-huruf yang lain. Jadi selama ini yang biasanya saya membaca Al-Quran tuh sok-sokan gitu ya, ini udah bener nih, sok-sokan fasih gitu kan, ternyata salah. Jadi lebih berhati-hati lagi baca Al-Fatihah itu. Baca Al-Qurannya tuh emang, apalagi kemarin waktu momen-momen Ramadan itu kan kita, wah ini saya Ramadan ini targetnya harus hatam 2 kali gitu misalkan. Jadi berhubung saya udah mempelajari ilmunya makharijul huruf tiap hurufnya, jadi ya nggak apa-apa lah walaupun Ramadan ini cuman hatam 1, asalkan saya membacanya dengan benar gitu. Jadi emang bener-bener susah di awal, tapi lama-lama sudah terbiasa dan oke banget dan insya Allah sesuai dengan makharijnya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Untuk oke, nanya. Sebentar, nanya. Nah, hukum dari makhrajul huruf itu seperti apa gitu, Aida atau Afif? Artinya gini, kalau saya sering jadi makmum di Jawa itu kan kadang imamnya memang untuk Jawa gitu. Sampai kebawa ke pembacaan surah, bacaan Al-Fatihah. Nah itu hukumnya gimana itu? Dengan makhraj yang mungkin tidak se-Arab betul gitu, tidak seperti orang Arab, tapi dia sudah akulturasi atau terkontaminasi sehingga akulturasi dengan bahasa daerahnya. Oke, jadi pertanyaan saya kembali nih Pak. Tadi kan Madura katanya, ya kan? Benar kadang agak keras, bener. Nah itu gimana itu? Nih, sebelum Ibu menjawab nih ya, saya ada pertanyaan kembali ke Bapak. Nah, kan kata Bapak tadi tidak sefasih kayak misalkan orang Arab. Terus saya bertanya, emang orang Arab sudah fasih, sudah benar sesuai kaidah? Bukan tidak sefasih dalam artinya kan lidah kita kan ada bahasa Inggris, ada language-nya. Nah itu kan pasti kebawa ke pembacaan Al-Quran. Sama kayak bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris itu kan mesti kelihatan ini kayaknya orang Madura yang pakai bahasa Inggris ini beda dengan orang Inggris yang menggunakan bahasa Inggris. Itu kan beda gitu ya. Makanya hukumnya itu gimana? Apalagi jadi imam dia gitu. Kalau bicara masalah hukum, takutnya saya salah. Mohon dikoreksi juga. Mungkin nanti juga ada. Ini ada. Jadi mau kita medok Jawa, medok Madura, tetap kita sesuai dengan makhrajnya, Pak. Kan ada tuh yang viral dulu itu salah satu pemimpin kita itu Al-Fatihah itu kan Al-Fatihah. Nah, kalau misalnya nanti saya bahas tambah jauh, takutnya saya kelilip gitu kan. Nanti saya pas banyak komentar, itu gimana yang memberikan sumber kok gak intens istilahnya seperti itu. Jadi pertanyaan itu nanti kita berikan kepada pembina saja ya Bu ya. Oh ya, betul. Takutnya kita juga salah gitu kan. Tapi ya perlu diketahui sebelumnya kalau emang kita sendiri belajar dalam satu kelas itu juga bukan cuma orang Madura aja, ada juga yang orang Jawa. Jadi medoknya kita tuh beda-beda. Termasuk salah satunya tadi Al-Fatihah, dibaca Al-Fatihah itu karena memang setiap huruf ada huruf H misalkan, dia tuh makharijul hurufnya di mana sih? Ada yang dari tenggorokan, ada yang dari lisan, gitu kan. Insya Allah setelah kita mempelajarinya, bagaimana sifat-sifatnya, karena setiap huruf tuh mentor kita akan memberikan contoh salah satu huruf yang biasanya salah dilafalkan di Indonesia seperti itu. Setelah itu kita tahu, oh ternyata sama ini salah. Jadi ya dengan belajar ini kita tahu gimana sifat huruf itu, bagaimana tempat dia keluarnya. Sehingga emang walaupun kadang susah, sampai saya terkadang tuh lidah kena gigit gitu kan. Kita tahu, dan insya Allah gak ada lagi tuh medok-medok Madura, medok-medok Jawa tuh gak ada. Kayak gitu. Ya nanti selengkapnya pakar kita yang akan menjelaskan. Nah, kalau ada imam gitu kan ya. Ya. Terus saya makmum, kayaknya salah nih bang yang dibaca imam tuh gimana kayak. Nah,
Tapi insya Allah kalau misalkan beliau sudah imam di masjid besar itu kan pasti sudah banyak seleksi. Besar kalau di kosan. Kan harus diperbaiki berarti. Kalau misalkan kayak di kos-kosan, maksudnya dalam pemikiran saya Kak, kalau misalkan Maksudnya sah tuh nggak salah. apanya? Sholatnya sah nggak? Hukum sholatnya sah apa Sholat. enggak? Apalagi yang Sah. dibaca, apalagi yang dibaca kan rukun, kayak Fatihah gitu kan. Salah. Menurut makmum salah. Menurut makmum kan. Nah, itu kan gimana? kan kita kan juga mungkin ada beberapa pendapat yang menyatakan, karena pendapat dari beberapa ulama tuh kadang berbeda-beda dan pegangan dari imam tuh kadang berbeda-beda istilah kayak gitu. Jadi kadang makmum berpikiran oh itu salah, ternyata ketika dijelaskan imam mengatakan saya tuh pakai ini istilah kayak gitu. Jadi kan ya makanya don't judge someone by its cover. Jangan menjudge seseorang itu dari penampilannya atau dari cara pengucapannya, karena kan butuh penjelasan kayak gitu. Tapi dari segi hukum sah nggak sholatnya insya Allah sah. Kan kita juga ngikutin imam kan. Walaupun kita miliki hak nggak sih, Viv? Misalkan ada imam kita salah membaca Al-Quran. Oh, yang kita ketahui ketika imam salah membaca surat Al-Quran, kita bisa langsung nyeletuk kan, Sama memperbaiki negurin. ya. Tapi kalau untuk makharijul huruf ya, Jadi harus memang masa kita sholat gitu kan, alhamdulillahirabbil alamin. Pas ada yang salah makharijul hurufnya terus si makmum tuh bilang alham gitu. kan nanti gak khusyuk gitu. Ini maksudnya makmum jadi imam apa imam jadi makmum kan kayak gitu. Nanti kan jadi amburadul jadi kayak gitu. Jadi ya udahlah kita dengarkan. Nah, kemudian setelah sholat baru kita bilang istilahnya kita beritahukan oh ternyata bacaannya ada yang salah kayak gitu. Jadi sampaikan secara baik, karena kalau misalkan kita menyampaikan secara baik itu insya Allah orang lain tuh bakal mendengarkan. Tapi kalau misalkan kita saya memberitahukan ke Waida, Bu tadi bacanya gini gitu, bingung kan gitu. Istilahnya bakal naik darah gitu, gak bakal menerima apa yang kita sampaikan. Meskipun kita memberitahukan kepada orang yang lebih tua daripada kita juga harus sopan, kan ada etikanya masing-masing kayak gitu. Untuk ibu sama kakaknya itu dari umur berapa yang menghafal Al-Quran? Kalau dari saya sendiri, saya udah mulai menghafalkan Al-Quran itu sejak umur 5 tahun. Saya dulu ngafalin dari juz 1 waktu itu. Karena saya waktu itu kan rumahnya kakek saya tuh deket sama pondok tahfidz. Jadi saya dititipkan ke situ pada liburan sekolah waktu itu. Jadi liburan sekolah itu 15 hari, jadi saya dititipin, cuman nanti setelah ngafalin, setelah setoran saya dibawa pulang. Jadi alhamdulillah selama 15 hari itu saya bisa hafal sejuz. Dan itu kayak kaget gitu loh, kok udah bisa gitu. Makanya sama ibunya di sana udah mondok langsung di sini, cuman dari keluarga udahlah sekolah dulu kayak gitu. Nah sampai pada akhirnya saya lanjut lagi hafalan itu kelas 1 SMA di pondok, jadi saya langsung ngafalin lagi dari juz 1. Nah sebenarnya untuk menghafalkan Al-Quran itu biasanya dari juz 30 ya, tapi kata pembina saya dulu waktu di pondok gak apa-apa langsung dari juz 1 aja kalau memang pertama kalinya hafal dari juz 1 kayak gitu. Ya udah dari juz 1 dulu, terus 2 bulan pertama itu udah 3 juz, terus dilanjut lagi kayak gitu. Nah seiring kesibukan waktu itu ya, karena kesibukannya kan dulu kan kegiatan atau sekolah itu kan kita ditempuh selama 2 tahun. Jadi setahunnya itu kita cuma latihan soal. Ada yang sekolah kayak gitu, nah di sekolahnya saya seperti itu Bu. Jadi 2 tahun kita full materi, jadi kelas 1 itu sama pelajaran kelas 2, kelas 2 itu sama pelajaran kelas 3. Jadi ketika kita kelas 3 kita tuh cuman mempelajari soal-soal buat ujian akhir kayak gitu. Jadi kita masih bisa fokus terhadap Al-Quran kita juga. Nah di saat itu juga saya juga kan saya sekolah madrasah aliyah ya, jadi di situ juga ada pelajaran atau setoran tahfidz. Jadi di situ kita juga menyetorkan hafalan kayak gitu. Gak hanya dari pondok, kita juga menghafalkan di sekolah kayak gitu. Jadi dari situ sih istilahnya saya juga banyak belajar kayak gitu, mengamalkan lagi kayak gitu ya Bu ya, istilahnya dari ya waktu itu saya lanjut lagi umur sekitar 15 tahunan lah, malas sekali saya bilang kayak gitu. lagi saya. Aduh pokoknya lanjut lagi dan alhamdulillah sekarang udah belasan lah Bu. Keren ya Viv. Mau dilanjut ya insya Allah. Harus, amin. Semoga dimudahkan. Amin. Keren Viv. Dari kecil ya berarti Viv? Udah seneng sih. Dulu tuh udah seneng. Itu yang membuat kamu tiba-tiba hafal itu karena lingkunganmu kan, kamu kenal lingkungannya itu menghafal Al-Quran semua atau gimana? Ya jadi keluarganya saya tuh
banyak yang sudah hatam Al-Quran. Bahkan sepupu-sepupu saya udah banyak kayak ditanyain kapan mau hatam Al-Quran, mau syukuran gitu. Saya kayak minder gitu, aduh saya belum hafal gitu. Makanya dari situ saya termotivasi buat kayak, oh sepupu saya bisa gitu, masa saya enggak. Nah dari situ saya banyak menghafalkan kayak gitu. Jadi di samping saya menghafalkan, saya juga belajar kayak nada-nada. Jadi nada-nada yang saya senang ya udah. Nah saya nggak mengikuti nada-nada yang kayak Jiha Karos, Bayati, saya nggak kayak gitu. Tapi saya belajar, hanya saja saya mengikuti nada saya sendiri gitu. Jadi ketika setoran tuh kayak Ustadz tuh bilang, kamu nada apa lagi gitu, nada yang lain Ustadz, saya nggak mau, saya mau yang bervariasi biar saya nggak bosan juga. Jadi lakukan apa yang membuat kita bahagia tapi selama itu benar kayak gitu. Oh, kalau saya seperti itu. kalau sejauh ini Afif apa tuh yang paling disenengin, lagu apa, nada apa? Nada apa ya? Coba Afif, Nadanya Ibrahim pengen dengerin deh, pengen dengerin. Coba Kak. Ayo. Aduh, surat apa nih Bu? Saya takut salah, harus pegang nih. Surah Al-Kahfi. Wah, bismillah ya, Kafi. Jadi mohon izin nih, saya pegang Al-Quran, takutnya saya salah baca. Oke. Lagian saya juga belum fasih ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Shadaqallahul azim. Allah dengan segala firman-Nya. Kalau saya baca banyak-banyak nanti takutnya sampai maghrib gitu kan. Nah, itu tadi yang yang dipakai nada apa? Nada saya. Oh, nadanya apa? Oh, bukan 7. Enggak. Bukan nada itu. Jadi saya langsung kayak kalau saya pengen lagi ini ya udah spontan aja gitu. Cuman saya seneng dengerin orang-orang ngaji dengan nadanya masing-masing gitu. Jadi saya nggak mau terikat dengan nadanya orang. Jadi nadanya saya sendiri gitu. Mau saya dengerin nadanya mereka enak, tapi saya nggak mau niru gitu. Kalau saya niru kan saya nggak kreatif berarti kan gitu. Oh, bagi Afif setiap orang tuh sih ada karakteristiknya ketika membaca Al-Quran. Kayak gitu. Jadi harus ada karakteristik masing-masing. Oh, oke. Kalau Mbak Ida gimana nih? Aduh, saya mau belajar juga nih dari Bu Aida. Enggak, jadi kalau dari saya sendiri belajar Al-Quran tuh kalau rata-rata orang Madura ya, itu setelah siang itu ada madrasah, lalu pulang madrasah sore sampai habis isya itu ada kelas ngaji di surau-surau atau langgar-langgar. Nah, sepertinya di kelas madrasah sih saya tuh mulai mempelajari hafalan surat-surat pendek. Tapi setelah madrasah lulus ngaji itu pun kalau udah gede itu udah mulai belajar kitab. Lalu SMP tuh sempat vakum. Mulai lagi ketika di pondok. Jadi di pondok itu yang benar-benar hafal 30 juz dan sampai sekarang masih belum ada. Oh, kecuali mungkin surat-surat tertentu seperti surah Yasin, lagi Al-Waqiah, ya, Al-Mulk. Biasanya kan Al-Mulk itu surat-surat yang sering baca. Nah, betul ya. Seperti itu. Sampai saat ini sih ya masih berusaha untuk menambah. Harus selalu berusaha ya Bu ya. Iya. Menarik yang punya Kak Afif. Itu kan dari kecil, dari umur 5 tahun. Masa gak ada rasa malas gitu tuh Kak? Jadi gini, Sedikit pun gitu. saya dari dulu tuh senang ada aktivitas. Kalau gak ada aktivitas saya nyari. Jadi ketika saya liburan tuh saya minta ke Abah, saya pengen aktivitas seperti itu. Jadi sama Abah kayak, ya udah kalau misalkan lagi libur nih, ya udah kita ke pondok aja deket rumah kakekmu. Nanti kamu hafalan aja di sana. Hafalan apa gitu kan? Nggak ngerti sih kan kamu juga udah fase itu baca Al-Quran. Ya udah hafalan surat Al-Quran katanya gitu. Oh, hafalan surat Al-Quran. Ya kalau nanti
Afif udah hafal, mau dikasih apa? Nama juga anak kecil kan ya? Mau dikasih apa? Nanti dikasih boneka, tabelin boneka yang besar. Nah dari situ termotivasi gitu. Jadi kayak oh ya udah deh, berarti harus ngafalin nih biar dapat boneka. Niatnya kan dulu seperti itu, karena kan anak kecil gitu kan, pengen aktivitas, cuman maunya boneka gitu. Mau juga boneka sih kayak gitu. Jadi saran juga, mungkin nih saran dari saya, silang kayak gitu. Sebagai calon ibu nantinya gitu. Jadi nggak tahu siapa yang punya kan, istilahnya gitu. Istilahnya buat yang lain juga. Jadi kita harus mengajarkan agama kepada anak kita itu sedini mungkin kayak gitu. Tapi jangan memaksakan. Jadi ketika waktu kecil itu ada tahap-tahapannya kayak gitu. Jadi kan kita wajib mengajarkan sholat kepada anak itu kan umur 7 tahun. Nah, bisa saja sebelum umur 7 tahun kita juga bisa mengajarkan, tapi jangan memaksa. Karena kembali lagi anak itu mempunyai fitrah kayak gitu. Fitrahnya anak pada masa kecil itu bermain kayak gitu. Karena saya juga mengikuti kelas kemarin, fitrah seorang anak itu memang dari usia 0 bulan sampai dia usia 2 bulan itu kan masih dia tuh kan masih dalam keadaan istilahnya sama ibu nyusu kayak gitu. Nah ketika umur 7 tahun kita wajib, jadi kalau misalkan sebelum umur 7 tahun kita mau mengajarkan agama itu tidak apa-apa, tapi kita ceritakan kayak misalkan cerita tentang Rasul, kemudian cerita tentang sholat itu ada berapa, rakaatnya ada berapa. Jadi kita mengajarkan dari hal-hal yang sepele tapi itu bisa diingat dari anak. Jangan kita maksa. Ada kan kadang orang tua yang maksa kayak kamu harus hafal Al-Quran, kamu harus hafal ini. Kalau belum sampai umurnya anak kita akan tertekan. Karena namanya juga anak-anak mau bermain kayak gitu kan. Istilahnya jangan sampai orang tua itu menekan terhadap anak, Malah bikin trauma adanya. Jadi ikutilah kehidupannya dia, tapi sebagai orang tua tuh jangan lupa juga terhadap kebutuhan nanti dia di masa depan kayak gitu. Jadi Al-Quran tetap kita pelajari, dalam seminar itu tetap kita pelajari, hanya saja kita juga harus mengingat fitrahnya anak dulu seperti apa kayak gitu. Jadi kita sebagai orang tua nanti kita bakal stres ngadepin anak yang nakal, yang banyak tingkah, namanya juga anak kan masih aktif untuk bermain, kemudian bercanda dengan teman-teman. Intinya kita jangan memberikan suatu kayak penghalang bagi anak kayak gitu, karena anak itu proses tumbuh kembang kayak gitu. Jadi kalau misalkan sewaktu kecil kita udah paksa dia, udah selalu marah-marahin dia, nggak ada dia nggak mungkin itu. Jadi ketika dia melakukan sesuatu yang baik, kita memberikan hal yang kayak ini baik loh, Rasulullah juga dulu seperti ini, jadi kamu harus mengikuti seperti ini. Jadi anak bakal mengikuti orang tua kayak gitu. Dan kita juga sebagai orang tua dinilai, oh mama atau ayah tuh baik ya gitu, jadi saya harus kayak gitu, atau saya harus lebih biar kayak Rasulullah. Nanti kan kalau anak kecil dia kayak Rasulullah, nanti dikasih boneka lagi sama mama, nanti dikasih ini. Nama juga anak kecil kayak gitu. Jadi setiap apapun dari anak kita tuh kita harus memberikan reward, baik itu reward secara ucapan ataupun secara hadiah kayak gitu. Namanya juga anak-anak kayak gitu. Itulah tips dari penghafal Al-Quran. Karena memang saya sebagai cewek ya, calon ibu. Karena ya kata Rasul juga Al-Um itu adalah madrasatul ula. Jadi madrasah sekolah pertama bagi anak itu adalah ibunya. Jadi ya sebagai wanita dan yang akan menjadi ibu di masa depan, kita harus yang benar-benar tahu cara ngedidik anak gitu. Ya itu salah satu tips dari Afif. Kalau tips dari ibu sendiri nih gimana nih? Katanya bukan menghafal Al-Quran. Oh tidak, bukannya kayak misalnya tips dari ibu sendiri, gimana sih cara kita nanti ketika kita mempunyai anak, kemudian kita mau ngapain aja gitu kan? Iya gitu kan. Kalau dari saya sendiri, saya flashback ketika masa kecil saya dulu. Memang kita tuh lebih banyak nangkep dari contoh secara real. Jadi apa yang ibu omongin itu kayaknya bakal kita tangkep, tapi keluar dari mulut dari telinga gitu kan. Tapi ketika kita melihat langsung apa yang dilakukan oleh orang tua, kebiasaan-kebiasaannya, itu secara otomatis bakal langsung kita copy. Termasuk kadang tuh, walaupun kadang ibu saya tuh suka nyampur-nyampur sedikit ketika saya seneng main, ibu saya tuh kadang suka nyelotok, nanti langkah baiknya kalau Aida tuh nanti seperti ini juga kayak gitu. Jadi memang kita ikutin alurnya aja, alurnya anak-anak tuh lagi gimana, jadi kita ikutin kayak gitu. Jadi kalau salah kita arahin, yang bener kita puji, kita berikan reward ucapan sama dia biar dia semangat kayak gitu. Semangat untuk berbuat kebaikan, baik itu misalkan kayak sedekah, kita mengajarkan sedekah sedini mungkin, kita mengajarkan berucap baik sedini mungkin kayak gitu. Kemudian kita
istilahnya mengajari hal-hal yang membuat dia kayak terpukau. Oh ternyata bagus ya, oh ternyata gini ya, kayak gitu. Dan kita juga akan terbantu Bu, misalkan nih kita lagi masak gitu kan Dek ya, kita lagi masak, Dek tolongin ya kupasin ini ya. Iya Bu, tak kupasin, dikupasin kan. Terus kita kasih pujian, alhamdulillah anak saya ternyata soleh solihah ya, nanti masuk surga. Nah anak-anak tuh bakal seneng, mama juga anak-anak butuh reward ucapan dari orang tua. Kadang anak tuh gak butuh kayak gini, nggak butuh, yang butuh cuman kayak reward ucapan kayak, wah kamu baik ya, kamu ganteng ya, kamu cantik ya, kayak gitu. Jadi orang tua tuh harus peka gitu loh. Oke. Ini tanya, tadi kan si Afif ini kayaknya sudah menguasai betul tentang ya tentang teori-teori Parenting. parenting ya, parenting. Sebagai seorang hafiz ya, sebagai seorang dibilang hafiz. Nah, ini untuk kriteria jodohnya Afif ini, kira-kira ini harus yang juga penghafal atau gimana gitu? Misalnya ini ada salah satu, misalnya ya kita sebut saja Imam Asy'ari gitu namanya ya. Sebut merek ya. Dia melamar gitu, melamar si Afif dan dia bukan seorang Afif. Iya. Itu gimana gitu, Fif? Apa harus yang penghafal juga gitu? Dibilang kan ada dalam di dalam Al-Quran saya sempat baca gini. Jadi penghafal Al-Quran saja belum bisa menentukan dia baik akhlaknya, apalagi yang bukan penghafal Al-Quran. Tapi saya tidak memberi patokan jodoh saya itu harus hafal. Tapi ketika saya sudah memberikan sesuatu yang terbaik, insya Allah jodoh saya juga seperti itu. Jadi istilahnya misalkan nih, kebanyakan kalau orang sudah penghafal Al-Quran, biasanya dia mengikuti jodohnya. Ada yang kayak sama-sama penghafal Al-Quran, karena jodoh kita itu mengikuti diri kita. Kalau kita baik, jodoh kita juga baik. Tapi ada kalanya kadang Allah memberikan seseorang yang kurang menurut di mata manusia agar kita mampu merubah dia gitu. Karena kan manusia tidak ada yang sempurna. Iya, itu di matanya Allah ya. Kalau di keinginannya Afif sendiri gitu. Gitu. Iya, kalau misalkan harus hafiz enggak. Tapi kalau baik agama, baik akhlaknya itu wajib. Karena namanya juga kepala keluarga yang nanti ngasih sesuatu kepada istri, anak, keluarga kayak gitu. Jadi kalau misalkan agamanya sudah baik, akhlaknya sudah baik, insya Allah semuanya mengikuti. Kayak gitu. Oke, lanjut. Untuk kakak sama ibu ini, tanggapannya ibu tentang pemuda yang kurang aktif dalam membaca Al-Quran. Nih mentang-mentang yang lebih tua disuruh jawab duluan. Gak apa-apa Bu, lebih menghormati gitu kan. Mudah mengalah. Sebenarnya siapalah kita sih yang suka ngejudge seseorang itu dari tingkah lakunya. Tapi ya emang cerminan kan, tingkah laku seseorang itu cerminan dari sifatnya dia, karakternya dia. Bagi saya sendiri, apa tadi Mbak? Pemuda yang tidak nggak peduli jarang. Oh, nggak peduli. Wah gimana ya? Ini berat banget. Ya berat. Saya kurang respect ya, maksudnya. Ya Al-Quran bagaimanapun adalah pegangannya kita. Jadi kalau walaupun dia tuh nggak bisa, tapi dia mau belajar, itu masih saya tolerir. Tapi kalau misalkan dia udah nggak peduli, kan pasti nggak akan ada niat untuk belajar. Jangankan niat untuk belajar, peduli aja enggak gitu kan. Jadi emang susah. Afif gimana? Mungkin nanti setelah Afif mengutarakan pendapat. Jadi kalau yang pernah menistakan Al-Quran itu Rif. Yang mana? Ini jangan sampai melebar-lebar nih, nanti sampai takut terpukau gitu. Nanti pendapat saya sampai kemana-mana. Jelas gitu. Jadi bagaimana sih tanggapannya ketika kita melihat pemuda yang istilahnya kurang respect terhadap bagaimana cara kepeduliannya dia terhadap Al-Quran. Tapi kita lihat lagi, dia tidak respect secara penglihatan kita, takutnya dia betul gak mau riak gitu kan. Takutnya gak mau riak, tapi ketika dia misalkan sholat atau apa, dia baca Al-Quran. Nah, kita kembali lagi
kepada sesuatu tuh jangan kita lihat dari covernya aja. Kadang kita ngelihat orangnya berandalan, tapi ternyata hatinya tuh baik. Cuman memang dari fisiknya aja yang kelihatan kayak gak bersih atau kadang kayak istilahnya ya gimana, kurang dari penampilan kayak gitu. Kan kita kalau misalkan sebagai seorang muslimah kan kita kayak bersih, kemudian tidak bau, kayak gitu kan kita juga melihat lagi. Nah kembali lagi kalau misalkan memang seorang pemuda itu tidak istilahnya tidak peduli terhadap Al-Quran, itu sangat rugi sekali karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita kayak gitu. Jadi menurut saya tuh kalau ada orang yang seperti itu tuh kalau bisa kita dekati itu dalam hal bukan jadian maksudnya kayak kita memberikan diajak edukasi menuju gitu, jalan diajak menuju janahnya, karena memang mungkin awalnya dia mungkin nggak akan mentolerir kita atau dia tidak akan merespon terhadap kita kayak gitu. Namanya juga awal-awal gitu kan. Kita juga awalnya kan denial gitu. Apa sih orang-orang ini bilang gitu? Karena ini hidup saya, ngapain kamu ngurus hidup saya kayak gitu. Nah mungkin setelah kita lakukan berkali-kali, hati mana sih yang nggak akan luluh gitu, apalagi tentang Al-Quran kayak gitu. Cuman kadang kadang orang yang mau memotivasi mereka itu yang istilahnya dirinya tuh males gitu buat misalkan sekali dua kali ternyata gak berhasil, nah mereka menyerah. Nah itu salahnya kita gitu. Jadi bagaimana cara kita memberikan edukasi terhadap mereka secara pelan, kemudian istilahnya memberikan edukasi mereka pelan-pelan saja gitu. Nabi Muhammad saja berdakwah itu secara pelan-pelan kayak gitu. Jadi agar nyampainya ke manusia itu juga istilahnya menyerap ke kita, memberitahu pun juga harus pelan-pelan karena juga ada etikanya. Mentang-mentang dia gak tahu apa-apa terus kita bilangnya kayak gini itu nggak boleh juga. Jadi kan segala sesuatu tuh ada tata keramanya, meskipun dia lebih muda daripada kita atau lebih tua daripada kita. Jadi kita juga harus mementingkan akhlak kita juga, bagaimana cara kita menyampaikannya kayak gitu. Oh iya sih, kayaknya kita harus membutuhkan pendekatan ya dengan berbagai metode sih ya. Terutama kita harus mengetahui dulu dia tuh ternyata tertarik dengan suatu hobi apa. Misalkan dia tertarik dengan musik, kita bisa menuntun dia dengan cara musik. Seperti kan banyak tuh lagu-lagu religi yang bahas tentang Al-Quran seperti itu. Jadi ya mungkin gak ada salahnya kita melakukan pendekatan terhadap person tersebut. Tapi kan semisal ya Bu, kan banyak tuh juga kayak di sosial media kayak entah itu potongan ayat yang murotal itu terus dibuat story. Kadang beberapa orang bilang nih, di ngapain buat story gitu, so alim, so ini itu kan aslinya kan kalau buat diri kita kan buat motivasi diri, cuma kadang juga buat motivasi orang lain. Cuman kalau kayak gitu tuh Bu jadi kayak udah diginiin, udah ya kayak dibilang so alim atau so apa gitu. Ditutup. Oh sudah Pak. Tutup. Iya. Sudah habis waktunya. Gimana Pak, saya nggak tahu. Atau apa mungkin saran dari Kesimpulan. Atau iya langsung kesimpulan. Atau ada apa minta quotes? Jadi menurut saya tuh saran dari saya ya, lakukan apapun yang kalian suka tapi itu tidak menyalahkan kaidah kayak gitu. Lakukan apapun saja tapi tidak menyalahkan kaidah. Kita melakukan apapun sesuai kaidah itu boleh, asalkan jangan menyalahkan kaidah ya Bu ya. Iya. Biar kita juga berjalan tuh dengan ikhlas kayak gitu dan tulus. Aida. Berarti bakal dikat sama Akbar kan? Santai kan, itu beneran santai. Ini bingung quotes dari yang kita bahas hari ini atau quotes hidup saya secara Iya, itu apa yang dibahas Pak? Yang dibahas hari ini. Gak ada batasan umur ya, gak ada batasan sebenarnya untuk kita mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu adalah pedoman kita. Jadi alangkah baiknya untuk mempelajari Al-Quran mulai dari ya masa sih kita seumur hidup baca Al-Quran cuma baca aja. Gimana kita tuh harus tahu artinya, maknanya juga seperti itu. Ya gak ada batasan, intinya gak ada batasan untuk mempelajari Al-Quran. Ya itu. Sudah. Iya, sekian dari obrolan podcast kita dari Ibu dan
kakak juga, banyak pengalaman juga yang bisa diambil dari ibu sama kakaknya, apalagi nih dari Kak Afif yang udah dari kecil banget udah belajar Al-Quran, dari motivasinya juga dia udah banyak banget yang bisa kita ambil. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.